Oke, selamat malam Pak Pi. Pak Solik Selamat ya, malam. maaf. Pak Solik dari Yogyakarta, Selamat selamat malam. malam. Ya, apa kabar semuanya? Baik ya, baik yang peserta maupun alhamdulillah, Insya Allah semuanya baik. Nah, bagaimana trading hari ini? Apakah profit, floating, atau floating profit nih, atau ada yang loss? Nah, Ini biasa ya MC. kalau misalnya kita loss, gimana Pak? MC. Ya, jangan sampai apa kalau kita MC jangan sampai. Soalnya kita kan di sini kan kita ngomongin dana, kalau bisa bertambah lah dananya kan Pak. Nah, bagi kawan-kawan yang masih ada nih kawannya atau teman-temannya boleh diajak bergabung untuk edukasi bersama Didi Max. Ingat, edukasi kita ini gratis dan terbuka untuk umum. Jadi silakan mengundang teman-temannya bebas. Kita tidak berbayar, gratis. Dan juga ingat edukasi kita setiap Senin sampai dengan Kamis jam 7 malam itu selalu ada. Jadi bagi teman-teman sahabat trader yang ingin mengupgrade ilmunya, silahkan ikuti edukasi kita. Nah, seperti biasa-biasa nih, kita kan tema tema Senin, Selasa. Nah, hari Rabu ini kita temanya tentang psikologis, di mana narasumbernya ada dua, yakni Pak Solik dari Didimex Yogyakarta dan saya sendiri Teguh dari Didimex Pekanbaru. Nah, bagi sahabat trader nih, mungkin kan kok psikologi dibahas gitu. Apakah berhubungan sama dengan trading? Nah, di sini akan kita bahas kenapa sih psikologis itu berhubungan sama dengan yang namanya trading, sehingga bisa menyangkut pautkan psikologis dengan trading. Nah, daripada kita berpanjang-panjang kayak gitu ya, lebih baik kita langsung aja ya ke materi pertama yaitu dari Pak Solik. Nah, Oke, kepada Pak Solik dipersilakan. oke, oke. Saya share dulu ya. Udah bisa? Udah ya? Udah muncul ya share-shareannya? Sudah. Tes, tes. Oke. Salam kenal semuanya, teman-teman yang join di webinar kali ini. Seperti yang Mas Teguh bilang, di Dimet selalu mengadakan webinar untuk teman-teman belajar tentang trading. Jadi ilmu trading sangat penting untuk teman-teman miliki ketika teman-teman udah istilahnya memutuskan untuk terjun di dunia trading. Jangan sampai kita trading tanpa ilmu, ujung-ujungnya nanti akan hilang juga uangnya. Sayang, itu uang bukan daun ya. Jadi seperti yang Mas Teguh bilang, kita di sini akan membahas tentang psikologi karena salah satu hal penting bagi seorang trader itu sendiri adalah masalah psikologi mental, mental dalam bermain dalam trading itu sendiri. Ada istilahnya kalau teman-teman tahu ya mungkin ilmu ada banyak, ada teknikal, ada fundamental dan ada money management. Tapi psikologi juga gak kalah penting untuk kita bagi trader. Bagaimana caranya sih psikologi yang baik dalam trading itu sendiri? Karena kalau teman-teman terjun, hampir orang loss itu ya karena faktor psikologi yang terganggu. Nah, kita udah punya ilmu nih, udah punya analisa, tapi kalau psikologi kita terganggu, ya akan hancur juga tradingnya kayak gitu. Oke, psikologi trading, trading yang sempurna adalah trading yang tidak melibatkan emosi, teman-teman. Jadi tradinglah dengan apa yang kita lihat. Tradinglah dengan apa yang kita lihat, bukan dengan apa yang kita rasa. Artinya apa? Kalau kita trading dengan apa yang kita lihat, artinya kita tradingnya secara objektif. Ya, maksudnya gimana? Ya trading kita sesuai dengan indikator yang kita kuasai, bukan menerka-nerka. Kalau trading dengan apa yang kita rasakan, wah kayaknya bakal naik nih, kayaknya bakal turun nih, kayaknya. Ya itu kenapa yang kita rasakan. Jadi bukan kita tidak secara objektif untuk melihat marketnya. Hal itu juga yang bisa menjadi apa istilahnya bumerang bagi kita ya. Karena perasaan kadang itu menipu, ya kan? Kadang perasaan itu menipu. Oke. Nah, teman-teman menjadi seorang trader itu banyak banyak kok yang trader yang sukses di dunia ini. Banyak mungkin salah satunya yang teman-teman familiar ya George Soros itu sendiri kan, Woman Broke.
England Bank, orang yang bisa membangkrutkan Bank Inggris. Jadi untuk menjadi trader yang sukses tentunya selain ilmu juga mentality kita juga harus perlu kan. Jadi ada sebuah pola dalam trading itu di mana bisa dikatakan ilmu baik itu teknikal, fundamental itu hanya sekitar 20%. Kebanyakannya adalah psikologis mental kita, mentality kita. Jadi yang berperan, makanya trader itu semakin berpengalaman, maka dia akan semakin aware akan risiko. Jadi banyak yang bilang gini, trading itu awal itu mesti loss. Ya nggak harus juga, nggak juga gitu. Tergantung mentalitas orangnya. Ada saya punya teman itu klien itu orang Wonosari ya. Karena beliau udah sepuh ya, mungkin mungkin udah sepuh, udah umur 70-an, memulai bisnis trading, kita ajari dari nol banget. Dari nol banget ke kantor itu bahkan dia pakai HP Nokia itu yang zaman tulit-tulit itu. Kita ajari dari basic itu sampai kita temani beli HP Android, kita ajari dari basic dan sampai sekarang dari dia modal 50 juta, sekarang alhamdulillah hampir 2 tahun dia trading itu sudah mencapai sekitar 250-an. Nah, dia pertama kali trading, artinya apa? Ya nggak mesti orang trading pertama pasti loss, nggak mesti. Buktinya saya punya klien kayak gitu, punya teman yang apa istilah join di Didimek Yogyakarta, ada satu kasus kayak gitu. Meskipun beliau pertama kali, karena psikologinya memang sudah tertata, secara mentalitis, berumur, udah berpengalaman, tinggal dia menguasai ilmunya, udah mentalitasnya udah terjaga, jadi dia gak greedy, artinya akun yang sudah dari 50 awalnya meningkat menjadi berkali-kali lipat ya gitu. Jadi mentalitas itu sangat-sangat penting bagi seorang trader selain dari ilmu ya kayak gitu. Ya, tentunya karena manusia adalah makhluk yang emosional, kadang jadi ada istilah jangan kita trading kalau kita lagi ada masalah karena itu berpengaruh pada psikis kita. Jangan kita trading ketika kita lagi galau misalkan. Jangan, lebih baik kita break dulu. Ya istilah sesantai trading itu usahakan kita dalam keadaan sesantai mungkin. Sesantai mungkin. Ya kenapa? Market kan 24 jam non-stop. Ngapain kita harus susah-susah payah? Apa istilahnya? Harus jam segini, harus jam ini. Enggak. Market 24 jam non-stop. Kita mau cari kesempatan, itu ada 24 jam non-stop. Kenapa kita harus terburu-buru masuk market? Ya kita masuk market sesantai mungkin, serileks mungkin, intinya nggak ada beban sama sekali kita untuk masuk market. Baru kalau itu ya kita akan istilahnya ya mungkin profit konsisten. Kita bisa mengendalikan emosi kita, bisa mengendalikan mentalitas kita. Seperti yang teman-teman lihat dalam grafik nih. Nah, ini adalah masalah dari trader itu sendiri. Ketika udah di area sini, misalkan, oh sepertinya mau naik nih, market mau naik, tiba-tiba turun koreksi. Nah, tren emang naik, ada koreksi lagi, buy aja lah nanti buy. Ketika kita buy, di tengah-tengah naik tuh, gembira. Nah, ketika koreksi, nggak harus ngapain gini. Udah, kalau koreksi 11 kayak gini, longsor gini, kita mesti dari dulu. Jadi, ilmu tanpa adanya psikologi mentality, itu juga sama halnya dengan bohong besar kali. Sama dengan hal yang bisa mencelakakan kita dalam trading gitu. Nah, oke. Nah, pasar. Teman-teman kalau dilihat market itu ibaratnya dalam ya apa ya misalnya kacauan chaos, sebuah lingkungan yang keras, jadi hukum rimba di market itu karena pada basicnya trading forex itu istilahnya high risk high return, memang pengembaliannya besar, tapi kalau teman-teman nggak waspada nggak aware pasti akan hilang, pasti. Kalau nggak ada ilmunya, mentalitas nggak tertata, dan semua itu butuh psikologi mentalitas yang kuat gitu. Ibarat kata kita perang membabi buta, sekuat apapun kita punya bela diri, sekuat apapun kita menguasai ilmu pedang, sekuat apapun kita punya apa istilahnya jurus apapun, tapi kalau kita dikeroyok orang, itu pasti akan hancur-hancur juga. Teman-teman lihat kan banyak di video-video TikTok, video-video apapun itu. Orang yang pencak silat pun ketika dikeroyok, jurus-jurusnya itu pasti akan hilang juga gitu.
pasti akan gini-gini juga ujung-ujungnya cara berkelainya. Ya kenapa? Ya mentalitasnya yang bekerja. Oke lah kalau kita alih bela diri misalkan face to face bisa kita gunakan jurus-jurus. Tapi ketika ada yang 5 orang mengeroyok kita gak akan pakai jurus kok. Pasti mudah-mudahan ya tukaran kayak anak kecil gini ujung-ujungnya. Kalau yang suka berkelahi ya kita lihat aja di TikTok ada video-video yang orang-orang berkelahi itu. Jadi market yang pada dasarnya kayak gitu itu membutuhkan psikologi yang tenang, psikologi yang memang udah kita bisa atur sedemikian rupa kayak gitu. Jadi tanpa ada kita belajar psikologi, sebetulnya ujung-ujungnya juga apa istilahnya? Ya kita menuju ke jurang ini juga, jurang kehancuran dalam trading itu juga kayak gitu. Jadi ada pemenang, nanti siapa yang pemenang? Ya tentunya ya trading ada tentang kemenangan. Tentang kemenangan artinya ya kita profit gitu. Uang adalah bagaimana kita memperkalikan modal kita yang seperti yang tadi saya ceritakan, ada modal 50 juta. Ya orang pemenang itu modalnya itu gak akan tergerus. Ya 50 juta bahkan bertambah. Itu pemenang dalam trade. Pemenang selalu menjaga kesamaan. Sama selalu. Pemenang itu selalu banyak punya ciri-ciri yang sama. Nah, cirinya sama apa? Ya ini dah. Jadi menempatkan modal dengan benar. Artinya apa? Ya sesuai dengan modalnya. Modalnya sesuai, lotnya sesuai. Kita jaga money manajemennya, toleransi resiko yang kecil. Artinya apa? Kita bisa membatasi resiko yang ada di dalam market itu. Karena dalam trading banyak peluang-peluang. Saya katakan market bisnis yang paling ideal. Teman-teman kalau berbicara bisnis, bisnismen apapun, teman-teman kalau istilahnya mengatakan bisnis paling ideal apa? Ya bisnis yang paling ideal yang menurut saya trading forex. Kenapa? Dari segi waktu pun fleksibel. Di manapun kita berada bisa trading, bisa dagang. Kapanpun tanpa istilahnya terpatok pada waktu dan tempat. Pasar aja, pasar konvensional yang bukanya sampai jam 12 siang, itu aja berapa banyak orang omset yang mengalir. Berapa banyak orang yang mempunyai apa istilahnya pengeluaran arus masuk, arus keluar uang di pasar konvensional yang hanya 12 biasanya kan jam 12 sudah tutup. Apalagi pasar yang 24 jam non-stop gitu. Makanya di sektor finansial, trading forex ini adalah perputaran mata uang terbesar. Bahkan dalam rilis data 2019 dan 2020 ya, itu sekitar antara 5 juta triliun USD. Kalau kita rupiah kan berapa nol digitnya tuh. Perputaran segitu besarnya per hari, apakah mungkin kita untuk mencari 1 juta per hari? Apakah mungkin kita untuk mencari 10 juta sehari, 1 M bahkan? Mungkin nggak? Ya sangat mungkin dong. Dengan perputaran segitu besar, mencapai 5 juta triliun USD dalam sehari. Jadi Forex itu sendiri menjadi faktor sektor finansial yang terbesar perputaran uangnya. Nah, kalau kita nggak bisa istilahnya memanage psikologi mentalitas kita, ujung-ujungnya ujung-ujungnya itu akan greedy, serakah kita dengan perputaran segitu besar. Ujung-ujungnya kalau kita nggak bisa menata mental, psikologi, itu akan serakah. Padahal secara ilmu kita sudah bisa nih. Oh, udah profit nih hari ini, udah profit, udah profit. Karena faktor psikologi greedy itu artinya serakah. Oh, masih bisa lah ini, masih bisa lah. Padahal nggak ada momen untuk masuk market. Padahal market lagi bergejolak. Lebih baik diam aja. Tapi dipaksakan masuk karena memang mentalitasnya serakah. Profit yang harusnya sudah didapat, yang sudah di WD, tapi malah tergerus dengan floating loss. Nah, itu juga ujung-ujungnya, wah, sayang sekali. Termasuk mengontrol emosi, trading plan, itu adalah ciri-ciri orang yang sukses atau menang dalam trading. Gitu. Jadi memiliki sistem trading itu sendiri. Oke, ya. Selain pemenang, ada juga orang yang rugi. Tentunya dagang itu ada yang profit, ada yang loss. Apa yang menyebabkan orang itu loss? Ya tentunya salah menempatkan modal. Maksudnya gimana? Usahakan teman-teman itu kalau memang trading forex ya pakai uang yang dingin. Jangan uang pinjaman, apalagi uang pinjol gitu. Secara psikologi teman-teman kalau itu uang-uang pinjaman
secara psikologi itu pasti akan berpikir untuk mengembalikan, gimana caranya tiap bulan ada cicilan yang harus dibalikan. Nah, kalau psikologi trading sudah gak tenang gitu, sudah istilahnya, wah ada profit ya, rezekinya memang hari ini 500.000, karena memang kurang untuk bayar cicilan, teman-teman paksakan masuk misalnya, market sedang nggak bagus, misalnya. Ya 500 itu akan hilang menjadi loss gitu. Itu kalau memang teman-teman salah menempatkan modal. Jadi modal benar-benar harus modal-modal yang dingin ya. Kurang disiplin, tidak ada plan sebelumnya. Jadi selain modal harus ada strategi, teman-teman. Trading itu yang paling penting adalah bukan seberapa pintar ilmu kita, tapi seberapa disiplin kita dalam mengatur trading kita kayak gitu. Satu ilmu yang kita kuasai, satu indikator itu lebih bagus daripada kita tahu banyak hal tapi kita nggak punya sistem trading yang bagus kayak gitu. Kurang disiplin. Misalkan kita pakai indikator MA, misalkan moving average, harusnya momennya itu saat crossing, tapi sebelum crossing kita udah masuk. Nah, itu juga salah satu kita kurang disiplin sesuai dengan indikator yang kita pakai. Jadi, indikator itu memang nggak ada 100% pun yang bisa memberikan 100% profit misalnya. Tapi adanya indikator itu adalah hasil dari riwayat-riwayat trader sebelumnya yang memang sudah teruji. Jadi indikator yang ada di platform trader itu indikator-indikator yang sebelumnya memang sudah dipakai oleh trader dan itu ada hasilnya maka dipakai. Jadi kalau teman-teman konsisten, disiplin trading plan-nya sesuai indikatornya, itu pasti akan ada hasil nantinya. Jangan buru-buru masuk market. Istilahnya ada istilah gejala apa istilahnya penyakit yang uh, penyakit yang lupa misal apa takut ketinggalan momen. Padahal kalau teman-teman sadari, market itu berulang. Market itu seperti yang sebelumnya saya pernah jelaskan. Market itu sepertinya bola bekel. Bola bekel kalau kita pantulkan, kita mainkan, dia akan mantul di lantai, dia akan mantul ke atap. Kalau nggak bisa nembus mantul ke lantai, dia akan kembali ke atap. Kalau nggak bisa mantul ke atap, akan beda lagi. Kalau tekanan kuatnya dia bisa menembus lantai atau atap, bahkan akan ke atap atau lantai selanjutnya. Intinya kayak gitu. Dan pergerakan itu berulang. Jadi hal yang sangat naif ya misalnya kita itu takut ketinggalan momen. Karena momen itu sangat ada dengan perputaran yang 24 jam non-stop. Gitu. Jangan jadi nggak usah takut untuk ketinggalan momen. Gitu. Nah, setelah berangan-angan, jangan berangan-angan terlalu gede. Ingat, ketika kita terjun di dunia trading, mindset yang harus kita tanamkan adalah trading bukan skema cepat kaya. Trading adalah peluang kita untuk menambah penghasilan yang mungkin kurang atau mungkin yang sebelum-sebelumnya kurang. Bisa jadi salah satu sarana pasif income yang mungkin nanti bisa lebih besar daripada income utama kita kayak gitu. Jadi banyak orang berpikir trading aja nanti cepat kaya. Iya, kalau kita tahu ilmunya, kalau kita sudah terbiasa, sudah mentalitas sudah terjaga, sudah berpengalaman, cari uang di trading memang gampang. Tapi mindset kayak cepat kaya itu harus kita hindari. Karena ujung-ujungnya kita nggak akan puas dengan berapapun profit yang kita dapatkan. Karena mindset kita ujung-ujungnya cepat kaya. Misal modal kita 50 juta. Modal kita anggap aja paling minim 30 juta. Misalnya. Kita pengen sehari 5 juta. Pengen sehari 10 juta. Masuk akal nggak? Masuk akal. Tapi ketika nggak sesuai, ruginya juga sebanding kayak gitu. Jadi semua hal mau mencari profit berapapun di dunia trading itu sangat-sangat bisa, tapi harus disadari profit yang besar itu berkorelasi dengan kehilangan yang besar juga. Dari salah satunya kenapa penyebab rugi yang paling banyak ya rugi itu kepastian. Ingat, dagang itu rugi itu kepastian. Tapi seberapa rugi kita kan kita bisa maintain kan. Nggak ada namanya dagang satupun pedagang yang nggak rugi.
Nggak ada. Karena dengan kerugian itu teman-teman bisa menganalisa, oh letaknya salahnya di sini, letaknya ada salahnya di sini. Petani yang mengandalkan alam aja bisa rugi ketika nggak sesuai alamnya. Nelayan aja ketika mencari ikan juga bisa rugi. Kadang bisa menangkap udah waktu musim-musim tangkap ikan nih ke sana nelayan laut misalkan. Zong nggak dapat ikan sama sekali. Itu juga rugi kan termasuk pedagang juga. Kafe kita buat kafe. Apakah kita bisa istilahnya memastikan berapa pengunjung yang tiap hari datang di kafe kita? Tidak kan? Artinya apa? Rugi itu suatu hal kepastian dalam dagang. Tapi seberapa rugi kita bisa terima kayak gitu, bisa minimalisir. Orang yang punya ilmu, trader yang punya psikologi yang baik itu bisa mengendalikan kerugiannya. Ingat, mengendalikan kerugiannya. Dengan apa? Ya tentunya dengan batasan kerugian, ada stop loss. Jadi jangan dinafikan, nanti rugi. Ya rugi, namanya dagang pasti rugi. Tapi seberapa besar kerugiannya kan bisa kita maintain kan gitu ya. Gitu. Jadi penyebab rugi apa? Banyak hal yang sudah saya utarakan dan tentunya rugi itu hal yang pasti dalam dagang. Cuma seberapa besar kerugiannya itu kita bisa maintain dengan baik ketika kita punya psikologi yang baik. Oke, nah kerugian. Mentalitas ini masuk posisi salah satu hal yang membuat kerugian misalkan posisi sell kita tiba-tiba naik terus tanpa batasan kerugian. Ya, kalau kita nggak punya psikologi yang baik, kita berangan-angan market akan kembali, market akan kembali, market akan kembali. Ingat, market akan kembali, market akan kembali itu membahayakan angan-angan kita. Makanya salah satu yang saya back mana? Saya back tadi. Nah, ini selalu berangan-angan. Ketika kita masang sell, dia masang stop loss nih, naik, market pasti kembali kok, market pasti kembali. Jadi inti dari semuanya itu adalah tradinglah dengan apa yang kita lihat, bukan dengan apa yang kita rasa. Kalau kita trading dengan apa yang kita lihat, kita objektif dalam menilai market. Pasang nih, sell. Oh, kelihatannya kok nggak sesuai. Dari segi teknikal, dari segi fundamental market, tren masih besar untuk naik. Ya sudah, saya ikhlaskan rugi. Saya batasi aja daripada nanti akan terlalu besar kerugiannya. Itu trader yang baik, menerima kerugiannya. Tapi kalau kita modalnya cuma angan-angan, nggak bisa menerima kerugian, nanti juga akan balik, Jo. Nggak usah lah saya pasang stop loss. Iya kalau balik market itu. Kalau nggak balik, ya akan seberapa besar modal kita juga akan hancur juga, akan MC juga. Gitu. Jadi psikologi itu sangat penting. Pentingnya apa? Pentingnya kita letaknya ketika berada pada posisi yang loss, kayak gitu. Bisa nggak kita sih menerima kekalahan kita? Bisa nggak kita menerima kerugian kita? Itu mentalitas yang butuh mentalitas yang dilatih loh, teman-teman. Kadang kita cuma kayak gini misalkan, kita bisa menerima floatingan merah berapapun. Tapi ketika kita melihat floatingan biru kecil pun kita cut ya gitu. Itu juga bentuk mentalitas gitu. Psikologi kita ya gitu. Nah, kalau kita nggak bisa istilahnya menggunakan psikologi yang baik, ya ujung-ujungnya akan hilang juga. Oke. Salah satu contohnya itu. Resiko membuka diri Anda terhadap peluang rugi. Jadi ingat, rugi itu hal yang pasti dalam dagang. Jadi tanamkan dalam diri teman-teman ketika mulai trading, oh rugi pasti ada sesuatu yang pasti rugi dagang namanya. Tapi kita bisa maintain, kita batasi kerugiannya. Cari transaksi yang memiliki resiko kecil. Kalau pemula jangan main di gold gitu. Gold volatilitasnya tinggi, main dah di pair mata uang euro, USD atau pound sterling USD yang pergerakannya volatilitasnya rendah kayak gitu. Teman-teman harus paham hal-hal gitu. Trading seperti profesional, walau Anda bukan, dibutuhkan banyak transaksi untuk menjadi profesional. Ingat, psikologi mentalitas itu
bisa dilatih, ya terkait sama waktu lah intinya. Jadi teman-teman ada istilah ini, kapok saya main trading, hilang. Itu kalau kita trading hilang, trading kita hilang, MC loss dan kita berhenti, itu loss, kita trading lagi, berarti kita ada peluang untuk mengembalikan yang loss kemarin kayak gitu. Jadi kalau udah trading kok loss berhenti, ya itu yang gagal. Gagal dalam arti gagal dalam mengembalikan uang yang hilang. Tapi kalau kita trading misalkan loss, kita MC bahkan kita break sebentar, perbaiki diri, mentalitasnya, apa sih yang salah kemarin, apa sih ilmu saya yang kurang, kita perbaiki, belajar terus-menerus, dan kita mulai trading lagi. Artinya apa? Kegagalan sementara kemarin itu bisa menjadi peluang kita untuk bisa mengembalikan uang yang MC bahkan kemarin kayak gitu. Jadi jangan berhenti trading teman-teman kalau sudah loss, udah bahkan MC. Itu malah menjadi nggak ada uang itu nggak akan kembali dari yang hilang gitu. Jadi ada istilah uang yang hilang dalam trading harus dikembalikan dari trading juga gitu. Kalau misalkan nih perputaran kita punya modal besar, kita dana banyak faktor, baik kena scam ataupun kena apalah yang tentang dia trading yang memang notabene kita nggak tahu, terus kita hilang miliaran bahkan. Kita mau nyari gantinya di bisnis lain, itu susah. Bukan berarti nggak bisa, susah. Dalam arti waktunya butuh waktu yang lama. Uang hilang besar di trading, teman-teman harus kembalikan dalam trading juga. Karena istilahnya yang bisa mengembalikan return cepat itu ya di trading. Cuma gimana cara kita memaintain yang itu aja. Jadi kalau kita rugi, kita hilang, kita jangan berhenti. Karena nggak akan ada peluang kita untuk mengembalikan uang yang hilang kalau berhenti. Nah, gitu. Rugi itu hal yang pasti, tapi seberapa rugi kita bisa batasi. Nah, itu. Menyusun rencana trading, kalau kita nggak mau rugi, menyusun rencana trading. Nah, jika Anda tidak berencana, maka Anda berencana gagal. Banyak istilah-istilah keren yang harus kita tahu ya. Jika Anda tidak berencana, maka Anda berencana untuk gagal. Apapun apapun aktivitas kita, kalau kita tidak merencanakan, maka ya Anda udah merencanakan kegagalan. Gitu. Apalagi udah saya tradingnya ngalir aja masa mau disamakan sama tai di sungai kan nggak mungkin kan ngalir aja. Jadi hidup itu jangan ngalir, harus ada rencana, plan-plan yang bagus kayak gitu. Proses mengevaluasi instrumen tertentu, mengenali resiko, target keuntungannya berapa, rencana strategi investasi jangka panjangnya, itu harus ditentukan dari awal. Susun rencana tradingnya. Kenapa menyusun rencana trading itu penting? Ya karena percaya pada rencana dan ikuti. Kalau teman-teman sudah punya plan trading, tinggal teman-teman ikuti plan itu. Gitu. Menghitung kemuliaan perolehan buat sederhana, jangan biarkan pasar mendikte Anda, jangan biarkan istilahnya ketika kita trading, jangan biarkan Anda diperbudak oleh pasar. Pasar yang bekerja untuk kita bukan untuk bekerja untuk pasar. Kadang awal-awal biasanya itu sifat trader-trader pemula. Awal-awal kita trading, kita pantau terus sampai nggak tahu waktu itu tradingnya. Malah begadang terus sampai seharian, mantengi laptop, mantengi market, bangun-bangun tidur lihat market, bangun-bangun bahkan ke WC kita megang market kayak gitu. Itu udah kita nggak sehat tradingnya. Kita diperbudak oleh market kayak gitu. Hal itu ngapain sih kok sampai hal terjadi begituan? Ya karena nggak ada trading plan gitu. Teman-teman melakukan hal-hal itu diperbudak oleh market, tiap hari lihat market, lihat cat. Itu karena teman-teman nggak ada trading plan. Kalau teman-teman ada trading plan, ada rencana untuk trading, itu nggak akan mungkin. Cukup aja kita rencana hari ini, pagi ini rencananya di area sekian kita beli, di area sekian kita jual, udah. Batasi kerugian, batasi keuntungan, udah tinggal aktivitas yang lain. Nggak perlu lihat cat. Karena hanya ada dua kemungkinan, menyentuh batasan stop loss atau menyentuh batasan untung. Itu nggak lebih dan kurang. Kita udah tahu ruginya berapa, kita udah tahu untungnya berapa.
nggak akan lebih dan nggak akan kurang. Udah, itu trading. Nah, gimana sih cara nyusunnya? 4 langkah rencana trading. Jadi dalam psikologi trading itu berkorelasi dengan rencana langkah-langkah kita dalam trading itu apa aja, sangat penting. Tentukan aturan Anda, ikuti aturan tersebut, uji instrumen pasar atau yang berbeda. Jadi uji bukan berarti uji pada instrumen atau pasar yang berbeda, bukan berarti kita main di banyak pair, enggak. Kita tentukan pair mana yang akan kita mainkan. Jangan main di banyak pair. Kenapa? Maksimal 2 atau 3 pair itu aja kita mainkan. Jangan, kadang kan banyak trader itu main pair semua dimainkan gitu. Kenapa? Riskan. Karena banyak nantinya nggak bisa kita analisa kayak gitu. Oke. Nah, pilih instrumennya sesuai dengan trader. Nah, sama volatilitasnya gimana sih? Kalau misalkan teman-teman baru memulai trading ya jangan main di gold karena pergerakannya cepat. Di sana perputarannya sangat besar kayak gitu. Satu batang candle bisa sampai puluhan poin, bahkan ratusan. Tapi mainlah di kurensi mata uang kayak gitu, Euro USD atau pound sterling USD yang notabene volatilitasnya lebih smooth, lebih ini agak begitu anarkis. Nah, pengolahan resiko kayak gitu. Nah, kalau teman-teman lihat diagram, maka hasilnya akan gini. Mempelajari, setelah mempelajari, kita mengembangkan sistemnya. Setelah mengembangkan sistemnya, kita trading, kita review kinerja tradingnya. Itu berulang. Jadi nggak ada istilahnya, oh seorang trader itu berhenti untuk belajar. Nggak ada. Sekelas trader apapun, sekelas trader George Soros pun pasti akan selalu mereview hasil tradingnya. Karena nggak ada batasan ilmu. Memang ilmunya ya gitu-gitu aja, teknis secara teknikal ya gitu-gitu aja. Tapi banyak faktor dalam market itu yang berpengaruh. Banyak hal yang mungkin kita tidak tahu. Jadi seorang trader itu tidak akan luput dari faktor belajar kayak gitu. Banyak hal yang belum kita ketahui yang mungkin kita baru ngeh ketika mungkin loss. Oh ini caranya kayak gitu. Jadi setiap saat itu belajar begitu. Dunia adalah tentang belajar kayak gitu. Oke, kita proses review, alasan transaksinya apa, setiap transaksinya pelajaran. Tentunya itu adalah bagian-bagian dari uh, review ketika kita mungkin sudah bertransaksi. Nah, di hari trader sangat penting bagi teman-teman untuk membuat jurnal trader. Tanggal masuk posisinya kapan, buy sell kapan, lotnya berapa, volume transaksinya berapa, kegedean apa enggak. Nanti teman-teman 1 bulan atau mungkin kalau kejauhan 1 minggu sekali atau mungkin kalau deketan 2 minggu sekali buat jurnal trading dari Senin sampai Jumat. Itu teman-teman tulis semuanya transaksi teman-teman. Lotnya berapa, instrumen pasarnya, harga masuk berapa, limitnya kena stop loss atau kena profit, yaitu terus alasan. Dari semua itu teman-teman akan tahu nih. Nah, akan nggak kok teman-teman kalau udah ngerti, oh ternyata alasannya kayak gini, saya loss. Alasannya kayak gini. Jadi sangat penting adalah jurnal trader atau diary trader itu sangat penting. Selain dari trading plan. Ketika kita sudah membuat trading plan, kita review hasilnya berbentuk dari jurnal trader itu sendiri. Nah, contoh target 100 poin, stop 100 poin per transaksi. Jika menang 4 menang, 6 kalah, Anda menghasilkan 100 poin. Trading itu bukan soal kita seberapa besar profit, seberapa kita loss misalnya, tapi soal menghasilkan uang kok. Meskipun kita profit sedikit, tapi kalau kita konsisten, profitnya udah lama-lama juga akan menjadi bukit. Seperti yang tadi saya contohkan itu, ada nasabah klien dari umur 70-an, istilahnya alumni TNI, purnawirawan ya. Beliau itu konsisten ngambilnya padahal modalnya 50 juta, nggak lebih modal ya istilahnya ngambilnya per hari cuma 300.000, 500.000, 200.000, 1 juta ngambil itu jarang beliau.
dan sampai bertahan 2 tahun akunnya. Gila nggak? Ya itu karena psikologinya udah tertata beliau gitu. Jadi harapannya trading yang gitu, long term, jangka panjang. Dari modal 50 juta, gimana caranya menjadi 100 juta? Gimana caranya 100 juta? Mungkin, tapi perlu proses, perlu waktu. Jadi kalau misalkan, sini, wah, akan saya gandakan modal 10 juta, akan jadikan 1 M. Bisa. Tapi teman harus punya disiplin yang ketat dan waktu yang panjang. Nggak mungkin 10 juta jadi 1 M dalam 1 bulan. Ujung-ujungnya loss lah itu. Butuh proses dagang ya gitu. Mungkin itu aja dari saya, Mas Teguh, yang bisa sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan, apa kita bisa jawab atau sharing-sharing bersama. Mungkin terima kasih atas waktunya. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Solik, udah sepanjang lebar kali tentang psikologis. Nah, saya juga setuju sih sama Pak Solik, gimana namanya psikologis itu berhubungan dengan emosi. Nah, ketika kita melakukan bisnis, emosi jangan dilibatkan. Nah, ketika emosi sudah dilibatkan, itu artinya bisa jadi kita mengalami kebangkrutan. Kalau dalam trading kan MC, nah kalau di konvensional kan namanya kebangkrutan. Nah, itulah di mana pentingnya kita menjaga psikologis kita. Jangan sampai Bapak Ibu tidak menjaga psikologis. Nah, sebenarnya saya sih agak bingung ya sekarang ini. Soalnya Pak Solid sudah membahas semuanya gitu tentang psikologis gitu. Banyak hal yang bisa dibahas, Mas Bro. Iya, jadi mungkin akan saya bahaslah sedikit lah ya. Mungkin ada yang berbeda atau yang sama, mungkin kita skip aja. Tapi yang mungkin ada yang berbeda kan gitu ya. Nah, psikologis, ini dia psikologis trading untuk pemula. Nah, slideshow F5. Nah, udah nampak ya Bapak Ibu? Pak Solih gimana? Udah nampak ya? Nah, psikologis pertama yang akan kita pelajari itu adalah sadar akan risiko kerugian. Nah, kembali kepada trading. Trading itu apa? Kan trading kita ketahui bahwa trading itu adalah perdagangan, jual beli. Di mana ketika kita melakukan perdagangan itu ada yang namanya keuntungan dan ada yang namanya kerugian. Nah, bisnis apapun yang akan kita kerjakan itu pasti ada yang namanya kerugian. Nah, tahap pertama dalam psikologis untuk pemula, kita akan sadar nih bagaimana risiko kerugian yang ada di dalam trading forex. Nah, di konvensional aja ada risiko kerugian, apalagi yang seperti kita ini. Nah, namanya milenial ya. Nah, kita contohin aja yang konvensional. Contohnya ketika Bapak Ibu jualan es. Nah, ketika hari itu panas, otomatis es Bapak Ibu akan laku. Nah, bagaimana sebaliknya ketika hari itu hujan? Nah, ketika hujan, otomatis Bapak Ibu mengalami kerugian, di mana es yang Bapak Ibu jual itu tidak akan mengalami keuntungan. Nah, karena itulah sadarilah risiko apapun yang akan Bapak Ibu alami dalam berbisnis, sama seperti bisnis trading forex. Nah, itu dan itu psikologis pertama kita, sadar akan risiko kerugian. Ingat ya Bapak Ibu, setiap bisnis tidak ada pasti memiliki kerugian. Risiko kerugian itu udah pasti. Tidak ada yang tidak memiliki. Nah, karena itulah Bapak Ibu harus sadar dulu nih, risiko kerugian dalam trading forex ini apa? Nah, jangan pula Bapak Ibu terjun ke dunia trading forex atau melakukan bisnis trading forex hanya karena diiming-imingi. Bisa kan jadikan mengatakan pasti profit. Kita pun Pak Solik itu pasti juga dia tidak akan berani mengatakan pasti. Soalnya kita ini ada resikonya. Kalau misalnya semuanya pasti, semua trader itu udah pasti kaya langsung. Tidak ada yang namanya mengalami kerugian, pasti kaya. Nah, soalnya sampai sekarang saya belum pernah ketemu trader
yang mengatakan ketika dia terjun dia langsung untung atau profit sekian ratus persen, itu saya belum pernah ketemu. Tapi kalau misalnya mengalami kerugian, ada banyak kan gitu ya. Nah, makanya kita sadari risikonya. Nah, ketika udah menyadari risiko, tahapan selanjutnya nih, Bapak Ibu harus memasangkan mindset bahwa trading forex itu memang bisa membuat kaya, tapi bukan secara instan. Nah, kenapa yang namanya trading forex itu kita butuh yang namanya belajar atau edukasi. Nah, kita pelajari dulu nih trading forex itu apa, bagaimana menganalisanya, bagaimana sih membatasi risiko kerugian, bagaimana menggunakan lot. Itu kita pelajari dahulu, baru kita bisa melakukan profit konsisten. Saya percaya sahabat bapak-bapak ibu di sini pasti masih ada, bahkan saya pun masih mengalami kerugian, itu pasti. Tapi ya di mana dalam melakukan trading forex ini kita bisa menutupi kerugian. Contoh, misalnya kalau hari ini kita mengalami kerugian 5 juta. Kalau misalnya udah sesuai dengan batasan risiko Bapak Ibu hentikan saja. Artinya apa? Masih bisa hari esok. Nah, di hari esoknya tetap melakukan trading plan-nya. Jangan sampai Bapak Ibu melewati trading plan. Nah, ketika udah menyampai atau udah sesuai target Bapak Ibu tutup MetaTrader-nya, kerjakan hal-hal yang lain. Ingat, instan itu contohnya aja mie instan. Namanya mie instan, tetapi ketika Bapak Ibu mau makan mie instan, Bapak Ibu memasaknya dahulu kan, bukan langsung dimakan. Nah, artinya apa? Tidak ada yang namanya instan, pasti ada mengalami proses. Nah, begitupun trading forex, tidak ada yang kaya secara instan di sini, tidak ada. Tapi bisa membuat kaya dengan cara perlahan. Contohnya aja gini, ketika anak-anak kan tidak mungkin bisa langsung berjalan. Masih bayi kan dia menangis, setelah menangis dia kan nanti kalau mau berjalan dia pasti merangkak dahulu. Setelah merangkak kan dia berdiri, barulah bisa dia berjalan. Nah, itu kan butuh proses ya. Bukan langsung lahir berdiri langsung jalan, itu mustahil. Sama seperti trading forex bisnis. Kita harus percaya bahwa bisnis ini bisa membuat kita kaya tapi tidak secara instan. Nah, ini dia. Trading forex itu butuh banyak latihan. Seperti yang saya katakan tadi, sebelum kita bisa berjalan atau berlari, kita kan butuh namanya berangkat dahulu, berdiri baru jalan dan berlari. Sama juga di sini trading forex itu selalu latihan, butuh latihan yang banyak. Nah, latihannya bagaimana? Latihannya ya Bapak Ibu bisa melakukannya di akun demo. Jangan melakukan trading forex di latihan, melakukannya di akun live atau akun real Bapak Ibu. Kenapa? Karena ketika Bapak Ibu terjun ke dunia bisnis forex, Bapak Ibu melakukan di akun real dan Bapak Ibu latihan di sana. Ingat, kita melakukan trading forex itu bukan pakai daun, tapi pakai duit. Nah, kalau pakai daun ya terserah Bapak Ibu lah ya. Soalnya daun gitu banyak, tapi kalau duit, nah, keuangan kita berbeda-beda. Jadi usahakan Bapak Ibu terus melakukan latihan trading forex. Sama seperti saya juga masih melakukan demo trading forex itu butuh. Sama seperti yang kata Pak Solid katakan tadi, kita evaluasi, kita belajar, dan kita analisa kembali. Nah, itu selalu berulang-ulang, sama seperti ini. Nah, makanya di demo itu, walaupun Bapak Ibu udah ada akun live-nya nih, nah, akun demo jangan lupa. Kenapa? Ketika maksudnya gini, ketika Bapak Ibu ada akun real, Bapak Ibu kan otomatis ada ketika pasar itu tidak sesuai dengan ekspektasi Bapak Ibu. Nah, ketika atau tidak ada peluang di market itu, Bapak Ibu bisa melakukan latihannya di akun demo Bapak Ibu untuk memantapkan kembali apa yang telah Bapak Ibu pelajari. Nah, makanya trading forex itu butuh banyak latihan. Nah, kalau misalnya trading forex ini tidak butuh banyak latihan, otomatis
kita pasti mengalami kerugian semua. Nah, ingat, kerugian itu dalam bisnis itu pasti ada. Cuma di sini bagaimana sih kita meminimalisirkan kerugian kita? Jangan sampai dana kita yang niat kita untuk mengembangkan dana karena kita tidak ada yang namanya latihan dalam trading forex, belajar trading forex di akun demo langsung ke akun real, dana kita yang tadinya ingin mengembangkan ternyata habis dana Bapak Ibu karena tidak ada yang namanya latihan trading forex. Terus asah kemampuan Bapak Ibu. Jangan sampai Bapak Ibu melupakan akun demonya. Nah, saya yakin dan percaya bahwa Pak Solik pun masih melakukan di akun demo. Kenapa? Soalnya sesuai katanya tadi bahwa setelah kita review, kita belajar. Habis itu kita kembangkan, review lagi, belajar lagi, kembangkan lagi. Selalu seperti itu. Nah, itulah katakan makanya butuh banyak latihan. Bahkan yang sudah sampai puluhan tahun dia tetap masih belajar, bukannya tidak belajar. Soalnya inilah butuhnya bisnis. Bisnis kita, tujuan kita di sini adalah bisnis, bukan untuk bermain-main ataupun bahkan berjudi ya. Ingat, trading forex itu bisnis, bukan judi. Nah, ini dia. Lakukan trading forex jika merasa mampu atau siap menerima kerugian. Nah, biasa ini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu pemula pasti marketing atau yang menawari Bapak Ibu pasti mengatakan pasti profit, pasti profit, pasti profit. Saya jujur, saya jangan terlalu percaya lah, bullshit itu apa namanya, terlalu berangan-angan. Soalnya saya pun sendiri masih mengalami kerugian. Ingat, bisnis ada kerugian. Nah, ketika Bapak Ibu sudah mampu atau menerima atau siap menerima kerugian, artinya apa? Ketika dana Ibu, Bapak Ibu, contoh dananya 100 juta. Bapak Ibu siap tidak? Kerugiannya berapa persen gitu. Artinya apa? Kita batasi kerugiannya. Jangan sampai 100 juta yang Bapak Ibu depositkan malah 100 juta itu juga hilang. Bukannya bertambah malah hilang. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu siap nih menerima resiko kerugian, ayo kita di sini belajar sama-sama. Kita terjun ke dunia forex sama-sama. Kita melakukan bisnis ini sama-sama. Nah, ketika Bapak Ibu siap, nah saat itulah Bapak Ibu membuat akun real atau terjun ke dunia trading forex ini. Ini wajib. Makanya kalau misalnya nggak mampu, kalau belum mampu, nah kalau belum siap menerima kerugian, saran saya jangan dulu melakukan trading forex di akun live, terus aja di akun demo. Sesuaikan dulu mau berapa lama itu terserah Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu siap dulu lah, mampu dan siap menerima kerugian. Nah, soalnya kalau misalnya kita tidak siap mengalami kerugian, jatuhnya gimana? Jatuhnya nanti Bapak Ibu malah membuat Bapak Ibu stres gitu. Dana kita yang ada itu bukannya bertambah atau berkembang, malah hilang. Nah, setiap trading forex pun maunya dana yang itu berkembang. Karena itulah kita harus wajib belajar yang namanya trading forex. Jangan langsung main terjun langsung ke akun live. Pasti di akun demo kita pelajari dahulu. Nah, psikologis selanjutnya gimana? Jangan menempatkan seluruh uang dalam satu posisi trading. Nah, ini dia. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa kita akan contoh nih, kita melakukan deposit atau ingin melakukan trading nih 100 juta. Kalau misalnya kita pakai leverage 1:100, artinya kita ada yang namanya 10 lot. Mendapatkan 10 lot gitu ya. Apakah 10 lot itu langsung kita melakukan transaksi? Jangan. Ingat, gunakanlah uang yang sesuai. Contoh 100 juta nih, Bapak Ibu siap menerima kerugian 30%. Artinya apa? 30% dari 100 juta itu 30 juta. Nah, 30 juta, apakah kita langsung menggunakannya 30 juta atau 3 lot? Jangan.
tetap kita pecah. Soalnya kan di Didimax ini kan lot paling kecil Bapak Ibu bisa menggunakannya 0,1. Nah, ketika Bapak Ibu mau ada dana 100 juta atau deposit 100 juta, apakah 0,1 itu aman? Aman, sangat-sangat aman dengan catatan tetap Bapak Ibu jaga lot. Jangan over lot, jangan over trading, tetap jaga money management. Ketika Bapak Ibu tidak menerapkan money management yang sebenarnya Bapak Ibu disarankan hanya 0,5, nah Bapak Ibu berpikir bahwa 0,5 ini keuntungan sedikit nih. Bapak Ibu naikkan lotnya. Aduh. Karena itu jangan. Kalau Bapak Ibu naikkan lotnya ketika untung, alhamdulillah kan gitu ya. Nah, bagaimana ketika mengalami kerugian? Otomatis kerugian yang Bapak Ibu terima akan lebih besar daripada keuntungan. Makanya karena kalau misalnya Bapak Ibu konsisten dengan 0,5, tetap aja 0,5. Nah, artinya gini, kalau misalnya Bapak Ibu 0,5, apakah bisa satu posisi 0,5? Bapak Ibu boleh 2 atau 3. Maksudnya gimana? Misalnya Bapak Ibu ingin satu hari ini menggunakan 0,5 lot. Nah, 0,5 lot itu Bapak Ibu bisa pecah. Contoh, transaksi pertama 0,1, transaksi kedua open lagi 0,2, transaksi ketiga Bapak Ibu buka lagi 0,2. Nah, 0,1 ditambah 0,2 ditambah 0,2 itu kan 0,5. Nah, itu artinya apa? Bapak Ibu masih sesuai dengan money management dan manajemen risiko yang telah diterapkan. Jangan semuanya keuangan itu Bapak Ibu tempatkan. Contoh kan di sini kan Bapak Ibu ada 100 juta. Bapak Ibu letakkan langsung 100 juta. Itu namanya kita judi gitu loh. Kita ada dana 100 juta langsung letak 100 juta. Hilang, ya udah, hilang gitu kan. Kalau salah posisi ya hilang langsung. Jangan. Nah, karena itulah tetap jangan menempatkan seluruh uang dalam satu posisi trading. Boleh 2, boleh 3, boleh. Tapi lotnya dipecah. Soalnya kalau misalnya 100 juta kan kalau misalnya kita pakai leverage 1:100, kita dapat 10 lot. Nah, jangan 10 lot itu langsung buy XAUUSD 10 lot. Nah, volumenya ada 10 lot. Kalau misalnya Bapak Ibu salah menganalisa atau salah menempatkan posisi, Bapak Ibu bisa langsung mengalami kerugian. Nah, kerugiannya bukan main-main, soalnya kan 10 lot. Sekali terjun satu lot, aduh, satu posisi aja, misalkan harga di 1.900. Bapak Ibu ambil posisi buy. Nah, ternyata harga turun. Nah, itu yang waspada Ibu. Bapak Ibu ya, tetap jangan menempatkan seluruh uang dalam posisi trading. Tetap membatasi resiko kerugian. Karena Bapak Ibu misalkan Bapak Ibu siap nih menerima resikonya 30%. Artinya apa? 30% itulah yang kita gunakan. Tapi yang kita gunakan tuh jangan sampai 30% itu langsung kita gunakan, pecah aja nggak apa-apa. Karena kan di Dimax lot yang paling kecil adalah 0,1. Nah, apakah aman 0,1? Aman, sangat aman. Nah, karena itulah nanti di tahap selanjutnya kalau misalnya Bapak Ibu mengikuti edukasi itu sebelum-sebelumnya ada bahas bagaimana sih money manajemennya. Nah, bagaimana manajemen risikonya. Nah, itu ada di official kita, YouTube official kita, Bapak Ibu boleh mencarinya. Atau kalau misalnya Bapak Ibu nggak mau nih belajar otodidak lewat YouTube, Bapak Ibu bisa datang ke kantor Didimax yang terdekat di kota Bapak Ibu. Nah, silahkan datang, kami terbuka lebar kok. Kantornya itu tidak ditutup-tutupi. Yang mau private, ayo. Yang mau edukasi barang, ayo. Kita terbuka. Ingat ya, kalau misalnya Bapak Ibu tidak bisa otodidak atau nggak mau online gitu, silahkan datang ke kantor kita yang paling dekat di kota Bapak Ibu aja. Jangan nih Bapak Ibu di Kalimantan, saya di Pekanbaru nih, Bapak Ibu terbang ke sini, jangan. Yang di Kalimantan ada mungkin atau Bapak Ibu ada di Bandung. Saya di Pekanbaru ini, Bapak Ibu terbang ke Pekanbaru untuk belajar ini, jangan. Kita di Pekanbaru ada pusatnya di sana. Jadi belajarlah di kantor kita yang lebih dekat sama Bapak Ibu gitu.
Nah, kalau misalnya Bapak Ibu tidak bisa offline, bisa online seperti ini lewat Zoom. Nah, setiap jam 7 ada, private pun ada. Nah, itu dia ya Bapak Ibu. Ingat, terus asah kemampuan Bapak Ibu ya. Jangan sampai Bapak Ibu terlena gitu dengan ilmunya. Terus upgrade ilmunya. Jangan sampai tidak. Karena peribahasa kan lancar kaji karena diulang. Nah, ulang-ulang terus, jangan sampai tidak. Nah ini psikologi selanjutnya apa? Jangan melakukan trading pada banyak currency pair. Artinya apa? Fokuslah pada currency pair yang Bapak Ibu pahami. Contoh, kalau misalnya Bapak Ibu di gold, nah cukup di gold aja yang Bapak Ibu pantau. Nah, kenapa sih kita jangan melakukan banyak pada trading pada banyak currency pair? Contoh kayak gini ya, Bapak Ibu trading di USD JPY, Bapak Ibu trading di XAU USD, pokoknya di contohnya semuanya lah kayak AUD JPY, Euro JPY, semuanya Bapak Ibu pasang kayak di match itu currency pairnya ada sekitar 28. Nah, jangan ke 28 itu Bapak Ibu melakukan tradingnya. Kalau saya sarankan sih kalau misalnya pemula sih maksimal 5 lah atau 2 lah, 2. Contoh kayak gold. Nah, tapi kalau misalnya Bapak Ibu sangat pemula, satu aja dulu contoh gold. Nah, nanti kalau misalnya Ibu paham, boleh ke currency yang lain. Contoh, kenapa sih tidak melakukan trading pada banyak currency pair? Yang pertama, kita tidak bisa fokus ke currency yang kita tradingkan. Kita harus memantau semua currency pair yang kita tradingkan. Kalau misalnya 5 kayak kita ini kan kayak saya nih, saya 5, nah saya bisa melihat atau memantau 5 currency pair itu. Tapi kalau misalnya 28, saya udah nggak sanggup gitu loh. Sama kayak Bapak Ibu pemula nih, mau nyoba 5, mau nyoba 10, jangan. Kalau misalnya satu di gold, ya udah di gold aja, fokuskan di gold. Nah, kenapa? Biasanya di currency pair tersebut dia memiliki karakteristik sendiri. Artinya apa? Bapak Ibu harus tahu nih, harus paham di currency mana yang harus Bapak Ibu tradingkan. Jangan sekali-kali Bapak ini biasanya kan Bapak atau Ibu melakukan trading di gold. Nah, Bapak Ibu coba nih di USD JPY, jangan seperti itu. Kalau misalnya mau nyoba boleh, tapi di akun demo pahami dulu pergerakan marketnya, karakteristiknya apa segala. Kalau Bapak Ibu sudah memahami ya, baru Bapak Ibu bisa melakukan trading di currency yang lain. Nah, karena itu saya harapkan jangan melakukan trading pada banyak currency pair. Nah, ini dia. Saya juga setuju nih tadi kata Pak Solik, jangan serakah. Artinya apa? Ketika Bapak Ibu kan ada trading plan ya, yang seperti Bapak Solik tadi jelaskan, ada posisinya apa, ada lotnya berapa, kita ngambil pair apa. Nah, itu namanya trading plan. Nah, ketika target Bapak Ibu udah siap nih, misalnya contoh jurnal trading itu, misalnya satu hari itu Bapak Ibu target keuntungannya 1%. Nah, ternyata satu kali posisi nih, satu kali posisi yang 1% yang Bapak Ibu inginkan ternyata kan tercapai. Nah, ketika itu sudah tercapai, Bapak Ibu tutup MetaTrader-nya, akan lakukan aktivitas yang lain. Nah, kenapa sih kita jangan serakah? Iya sih, serakah itu kan kata bisa bilang emosi biasa ya. Tapi kalau di sini jangan. Kenapa? Soalnya seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu kan hari ini contoh nih, Bapak Ibu mengalami kerugian 5 juta. Besoknya Bapak Ibu balas nih karena Bapak Ibu mengalami kerugian 5 juta. Yang pertama Bapak Ibu menggunakan lot 0,2, Bapak Ibu balas dengan 0,5. Nah, itu kalau misalnya Bapak Ibu libatkan emosi yang namanya kerugian yang 5 juta, ternyata karena Bapak Ibu nambah 0,5, kerugian Bapak Ibu bertambah. Nah, itu diwaspadai. Atau Bapak Ibu berpendapat nih,
0,2 Bapak Ibu mendapatkan 2 juta nih keuntungan satu hari, contoh ya. Nah, Bapak Ibu langsung berpikir, kalau misalnya 0,2 nih, saya dapatnya 2 juta. Nah, 0,5 berapa gitu? Satu lot berapa? Itu jangan ya Bapak Ibu, konsisten aja. Kalau misalnya 0,2, ya udah kita pakai 0,2, Senin 0,2, Selasa 0,2, Rabu 0,2, Kamis 0,2, Jumat 0,2, cukup 0,2 aja. Jangan diubah-ubah. Kenapa diubah? Kenapa jangan diubah? Karena ketika Bapak Ibu udah berpikir mindsetnya seperti itu, misalnya kan 0,2 udah mendapatkan keuntungannya 2 juta. Bagaimana nih 0,5? Nanti 0,5 dapatnya 5 juta. Nah, pakai satu lot aja lah. Nah, makin lama makin overload, Bapak Ibu malah makin over trading. Nah, bukannya Bapak Ibu mengalami keuntungan, malah mengalami resiko kerugian. Nah, kerugiannya bukannya dibatasi, malah dibiarkan. Contoh kayak Pak Solik tadi mengatakan bahwa stop loss itu dipasang. Nah, ketika Bapak Ibu udah masang TP sama SL, nah SL karena takut nih, Bapak Ibu psikologisnya belum terjaga, SL-nya Bapak Ibu geser, bahkan Bapak Ibu hilangkan. Nah, artinya apa? Ketika risiko itu udah Bapak Ibu terapkan, udah letak aja di sana, jangan SL tuh dipindah-pindahkan atau digeser-geserkan. Ketika Bapak Ibu mengalami atau melakukan penggeseran SL, yang terjadi bukannya Bapak Ibu mengalami keuntungan, malah risiko Bapak Ibu malah lebih besar. Nah, itu dia beberapa tips psikologis untuk pemula ya Bapak Ibu. Ada 7 psikologis ya untuk pemula. Sadar akan risiko kerugian. Trading forex bisa membuat kaya tapi bukan secara instan. Trading forex butuh banyak latihan. Lakukan trading forex jika merasa mampu atau siap menerima kerugian. Jangan menempatkan seluruh uang dalam posisi trading, jangan melakukan trading pada banyak currency pair, dan jangan terlalu serakah. Nah, itu dia materi saya. Nah, halo Pak Solik. Nah, sama Halo, dosen ya, juga ya. tes. Nah, karena kita eh, udah selesai dengan pemberian materi. Nah, kita di sini tanya jawab atau sesi tanya jawab. Ya udah pasti ada ya. Namanya kita kan kalau misalnya nggak ada sesi tanya jawab, ngapain kita adakan Zoom gitu ya Pak Solik? Lebih Ya, bagus kita, betul, betul. nah, betul kan? Lebih bagus Betul. kita baca-baca aja daripada kita melakukan Zoom. Nah, di sini nggak ya Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu ingin bertanya, Bapak Ibu ada dua pilihan nih. Mau angkat tangan atau supaya kita bisa dialog, atau ditulis di komentar, itu bebas. Pilihannya sama antara Bapak Ibu aja. Nah, yuk, marilah kita jawab lagi ya pertanyaan yang ada ya Pak Solid ya. Ya, Ini dari Bapak Aris Putra. Kalau habis los gitu enaknya kita ngapain ya? Nah, Pak Solik, ya. gimana nih Pak? Saya jawab. Habis los Oke, nih. Enaknya oke. bagaimana nih? Oke, Mas Teguh. Oke, untuk Bapak Aris Putra, kalau bislos gimana? Santai dulu, Pak. Minum kopi, ngopi. Atau yang suka Bapak apa ya? Minum bir ya minum bir. Ya. Yang suka Bapak apa aja. Sesantai mungkin, Pak. Santai, jangan habis los, tergebu-gebu ingin kembalikan recovery. Masih banyak waktu, Pak. Biasanya ujung-ujungnya kalau habis los, kita menggebu-gebu ingin recovery, malah ujung-ujungnya nggak tercovery, malah nambah lossnya. Jadi kalau udah habis los, saran saya berhenti dulu sejenak, Pak. Berhenti sejenak, reskan pikiran, ngopi apa, atau bermain sama anak atau sama istri kalau udah berkeluarga. Yang belum berkeluarga, mainlah sama kawan, biar fresh. Habis fresh itu masuk lagi, kita review yang los itu kita apa. Baru kita bisa recovery. Kalau recovery, Pak, saran saya mending waktu jam-jam menjelang ranknya habis mata uang. Kayak jam-jam malam kita scalpingan. Recovery terbaik adalah saat kita scalping gitu. Kalau misalnya kita trader, kita trading nih, trading hari ini loss, kita mau membalikkan recovery, jangan
Ya bisa aja kita pakai cara intraday, tapi lebih bagus lagi kalau kita recovery-nya pakai scalping, gaya scalping. Kita buka mata uang di penghujung ranknya, misal jam antara jam 10 sampai jam 12-an, gitu rank-ranknya udah mau habis. Misalkan kalau di GOT ya antara rank hariannya ya 16 poin sampai 30 poin. Misalkan kenaikannya sudah 30 poin, ya udah kita balas tuh, kita buka posisi kebalikannya sell misalkan. Lotnya agak gedean tapi kita nyarinya poinnya kecilan kayak gitu. Itu biasanya kalau saya gaya-gayanya kalau recovery gaya-gaya scalping, Pak. Malam-malam biar fresh mau menjelang tidur kayak gitu. Mungkin gitu, Pak. Caranya kalau habis loss ya berhenti dulu, Pak, break dulu, tenangkan pikiran, habis itu masuk lagi. Nah, itu dia. Saya juga setuju sih sama Pak Solik. Kenapa? Ketika kita sudah mengalami loss nih, apakah akan kita paksakan masuk atau ngambil posisi? Kalau saya sarankan sih, Bapak Aris tutup aja meta tradernya, Udah, lakukan aktivitas yang lain. Nah, kalau misalnya hari biasa nih, kita kan aktivitas kan Senin sampai dengan Jumat itu kan aktivitas trading. Nah, artinya apa? Ketika kita lihat dulu nih, 1 minggu itu loss atau eh, profit, atau per hari pun boleh ya Pak. Kayak habis apa namanya? Kalau kita habis trading ternyata loss. Kalau Bapak suka kopi ya udah ngopi aja dulu gitu. Jangan terlalu dipikirkan, jangan balas dendam. Ingat, kita di sini bisnis Pak. Nah, yang namanya bisnis di hari-hari besoknya kan bisa ya Pak. Kalau Bapak Soli kan pasti kayak gitu ya Pak. Kita ngopi dulu, udah loss ya udah. Berarti itu kan risiko kita gitu, kerugian kita. Jangan ketika Bapak Aris sudah mengalami loss, Bapak Aris paksakan nih entry posisi. Jangan. Karena apa? Ingat, kita trading itu Senin sampai dengan Jumat. Hampir 24 jam. Nah, kalau misalnya di hari Jumat nih, Pak Aris mengalami loss. Kalau Sabtu kan weekend, bisa nih sama keluarga jalan-jalan gimana gitu, tenangkan pikiran. Kalau kami sih seperti itu Pak Aris, lebih tenangkan dulu baru melakukan trading forex. Ingat, peluang di dalam trading forex ini bukan satu. Kita kalau misalnya udah loss, kita bisa recovery lagi pelan-pelan aja, jangan dipaksakan. Ya Pak, ya Pak Arsya. Nah, ini Pak Pak Solik sendiri ini Pak Solik. Kalau ya misalnya Pak. Bapak alami kerugian nih, otomatis kan kita ngopi dulu ya. Iya, Kalau kita kalau nah, ini saya kalau mah misalnya kalau Bapak healing dulu Solik, aja healing. iya. Selain itu ada nggak tipsnya nih Pak? Selain seperti itu atau gimana sih kita mengendalikan psikologis kita nih? Tips Ya dari Pak Solik ada nggak? biasanya Iya, faktor-faktor ketika kita habis loss itu tentunya adalah mental yang bermain ya, mental. Ketika kita loss, tentunya kalau mental kita ada yang kena, pasti siapapun ya, siapapun kalau loss pasti kena mental kok. Saya pun begitu. Kalau loss pasti kena mental. Dan saya ketika loss saya gak akan masuk karena mental saya sudah kena, iya kan? iya, Orang iya, iya. kalau udah mentalnya kena, udah gak akan bagus. Mau dia teknik apapun pun gak akan bagus karena ujung-ujungnya nyari recovery yang hilang ini. Apalagi udah loss besar. Ya, kalau saya biasanya kalau habis loss gitu, ya saya pasti akan loss juga. Namanya dagang kan. Nah, kalau Iya, udah loss, betul. udah saya akan cari hiburan, hiburan yang menurut saya ya menghibur saya kayak gitu. Oh, orang kan beda-beda kan jenis hiburannya Iya. kan. Ada yang ngopi, sekedar ngopi udah fresh pikiran. Ada yang mungkin shopping, mungkin udah fresh pikiran. Ada mungkin ke gym, mungkin udah fresh pikiran, olahraga, fresh pikiran. Baru ketika fresh pikiran, saya review. Review tuh yang loss itu bagian mana. Oh, ternyata saya buru-buru waktu itu masuk. Nggak ada momen saya paksakan masuk. Udah waktu itu biasanya kalau saya cara menanggulangi recovery, saya pakainya scalping. Scalping tuh tengah malam atau malam-malam hari. Biasanya kenapa kok malam-malam hari scalping? Karena malam-malam hari di ujung-ujung hari itu rank-rank hariannya udah mulai volatilitasnya rendah. Pergerakannya nggak begitu cepat, ya kan? Biasanya antara kalau apalagi kalau di gold, saya bicara gold ya. Kalau di gold itu
pergerakan antara jam 10 bahkan sampai jam 12 itu rata-rata pergerakannya nggak begitu cepat. Itu kita manfaatkan tuh untuk cari cuan biasanya. Apalagi kalau market lagi sideways. Kita mau berapapun tuh cuan kalau sideways gitu-gitu. Kita ambil buy kena, kita ambil sell kena. Ya biasanya recovery-nya letaknya di situ. Di pengunjung-pengunjung rank-nya habis itu biasanya lebih kena itu. Jadi gitu mungkin Pak Teguh. Ya, berarti ya Pak, kalau kita habis mengalami big loss tuh ya, kerugian besar. Jadi kan artinya kita kan harus santai dulu. Santai Kita dulu, balik santai kan. dulu. Ya, Market berarti itu Pak, jangan ya. eh, nggak Nah, usah takut kita ketinggalan momen, karena momen akan selalu ada. Momen itu akan selalu ada. ingat, soalnya ya kita trading aja Senin sampai Jumat, pasar kan Iya. buka 24 jam. Jadi jangan sampai Bapak Ibu di sini takut kehilangan momen. Momen itu banyak. Nah, itu dia untuk psikologis kita gitu. Nah, ada lagi nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi? Ingat, kalau Bapak Ibu mau bertanya, Bapak Ibu silahkan chat di kolom komentar atau boleh kita berdialog gitu. Kalau Bapak Ibu berdialog, kasih beri informasi sama kita. Jadi supaya kita bukakan suaranya gitu. Jadi kita bisa berdialog. Nah, ada lagi nggak pertanyaan? Nah, ingat ya, dalam psikologis itu emosi jangan dilibatkan. Saya juga setuju sama Pak Solik mengatakan bahwa 80% itu psikologis. 2% itu teknikal sama fundamental. Nah, Iya. kalau misalnya Ya kita karena ya kalau boleh nambahkan ilmunya trading forex ya itu aja dari dulu sampai sekarang ya itu aja. Tinggal gimana kita kembangkan mental itu aja. ya, betul itu Pak. Soalnya kalau misalnya kita ini yang berbeda Pak, yang berbeda ya kita upgrade aja gitu pemahaman kita. Pokoknya tetap aja ilmunya tetap psikologis, teknikal, fundamental. Nah, pasti seperti itu aja. Cuma Bapak Ibu di sini eh, harus yang namanya upgrade ilmu. Saya pun percaya nih Pak Solid pasti masih upgrade ilmu. Ya Pak? Iya. Tiap Iya, saat pasti agak ilmu. masih. Depo Masih. pun masih ada ya Pak? Masih, pasti. Nah, itu ya. Soalnya kalau nggak kita ada review atau nggak ada latihan, kita nanti kan berpuas diri ya namanya Pak. Ya, Nah, kadang kita kan nemu pola baru tuh, pola trading baru misalkan. Kita mau nemu pola trading baru. Lah kita nemu pola baru, jangan langsung mainkan di real. Kita hmm, mainkan di demo dulu. Oh, ternyata begini, polanya bagus nih. Saya coba ke real kayak gitu. Jadi setiap saat trading itu pasti akan berubah-ubah kayak gitu. pasti. Menemu pola-pola, oh polanya gini, polanya gini, kita jajal. Jangan langsung main di real. Coba aja di demo dulu. Hasilnya gimana gitu. Ya betul tuh betul Pak. Sama sama kayak saya juga kayak hari ini pun saya belum mengambil posisi nih. Iya. Soalnya kan sesuai teknik yang saya gunakan emang belum ada momen gitu. Ya udah, biarkan aja kan gitu ya. Jadi asalkan sesuai dengan trading plan kita, udah pasti psikologis kita terjaga ya Pak. Ya, siap. Hmm. Itu dia ya Bapak Ibu beberapa tips yang kita sampaikan tentang psikologis. Nah, bagi Bapak Ibu nih belum paham yang tentang psikologis, Bapak Ibu boleh bertanya ke bisnis konsultan Bapak Ibu untuk menyambungkan ke kita. Artinya apa nanti bisnis konsultan Bapak Ibu ketika mereka menghubungi kita, kita bisa menghubungi Bapak Ibu bisa untuk melakukan Zoom atau bisa melakukan private kan gitu ya Pak. Iya Pak. Ya, betul. Atau mungkin yang malu-malu bertanya bisa langsung japri ke Pak Teguh atau ke saya. Silakan, kita nggak akan menolak ketika ditanyai kok. Iya, Jawab. kita terbuka. Semuanya akan kita jawab kecuali kami ini lagi tidur. Kalau lagi tidur kan bisa jawab ya Pak. Iya, kecuali kita punya aksian apa itu, arwah kita akan bisa jawab. Ah, iya. Nah, baiklah. Karena Bapak Ibu sepertinya nggak ada pertanyaan nih untuk Zoom webinar Zoom kita hari ini, saya akhiri, saya tutup. Jika ada kesalahan dari perkataan saya dan Pak Solik, kami mohon maaf. Ingat di Ya. sini kita
berbagi ilmu, belajar bersama, bukan menggurui atau kami ini lebih hebat sama Bapak Ibu, belum tentu. Kita juga masih upgrade ilmu. Bisa jadi lebih hebatnya kenapa ya? Lebih hebatnya ketika kita lebih jauh jam terbangnya kan gitu ya. Tapi tetap kita ini berbagi ilmu. Pak Solik ada kekurangan, Iya. saya ada kekurangan. Pak Solik pakai yang indikator ini, saya pakai yang indikator ini, kan berbeda-beda. Nah, jadi kami mohon maaf jika ada kesalahan kami atau perkataan kami yang kurang mengenakan di hati Bapak Ibu ya. Karena tidak ada lagi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.